Demikianlah beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatan wassalaman ala abdihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila atau mungkin kita sering mendengar bila seorang qari, seorang yang membaca Al-Qur'an, ketika selesai dari membaca Al-Quran itu biasanya ditutup dengan kalimat Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya, begitu terjemahnya, Shadaqallahul Azim. Yang saya pernah mendengar, salah satu yang pernah saya dengar itu kalimat ini diucapkan oleh Imam Masjidil Haram, Syekh Sudais hafizahullah ta'ala. Jadi saya pernah mendengar Syekh Sudais hafizahullah ta'ala itu waktu itu beliau mengucapkan ketika selesai baca Al-Quran itu atau ayat itu, beliau mengucapkan dengan Shadaqallahul Azim, Maha suci Allah dengan atau maha benar Allah dengan segala firman. Dan ucapan ini juga lazim jamak diucapkan oleh para qurra, para pembaca Al-Quran di tanah air kita tercinta ini. Biasanya seperti itu. Lantas apakah ucapan ini, bagaimana kedudukannya, dan apakah ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut? Jawabnya ya. Dalil pertama adalah dalam surah Ali Imran ayat 95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul shadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Yang artinya, katakanlah shadaqallah, benarlah apa yang Allah firmankan, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Jadi dalil ucapan Shadaqallahul Azim itu langsung Quran. Quran ayat surah Ali Imran ayat 95. Jadi bukan tidak ada dalilnya, langsung Al-Qur'anul Karim. Kemudian seorang mufassir, ahli tafsir kabir, imam besar, Al-Imam Al-Qurtubi, dalam tafsir beliau yang berjudul Al-Jami' li Ahkamil Quran, ketika menafsirkan ayat ini tadi, surah Ali Imran 95, beliau mengatakan, wa min hurmatihi idzan tahat qira'atuh ayusaddika rabbah wa yashhadu bil balagh. Ini ucapan Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau jilid 1 halaman 27. Beliau mengatakan, dan termasuk dari bentuk memuliakan Al-Qur'anul Karim, apabila seorang selesai membaca Al-Quran, maka hendaklah dia ayusaddiqa rabbahu, hendaklah dia mentasdik, membenarkan Tuhannya, membenarkan apa yang sudah difirmankan oleh Tuhannya, dan mempersaksikan akan tersampainya ayat-ayat Al-Quran itu kepada umat ini. Berarti kan di sini Imam Al-Qurtubi menyatakan untuk membenarkan Tuhannya. Lah kalimat Shadaqallahul Azim itu bentuk dari realisasi ayat yang sudah kita baca,
dan apa yang sudah disebutkan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala tadi. Shadaqallahul azim. Itu adab ya, adab disebutkan dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Juga dalam sebuah hadis dalam Sunan Abu Dawud nomor 1109 dan sanadnya sahih, di situ disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah di tengah-tengah kami para sahabat. Tiba-tiba datanglah Al Hasan dan Al Husain radhiyallahu anhuma dengan membawa 2 gamis berwarna merah. Keduanya terjatuh lalu bangun, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar, lalu mengambil keduanya dan naik ke atas mimbar kembali dengan menggendong keduanya. Kemudian beliau berkata apa? Shadaqallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terus membaca ayat, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Benar firman Allah Subhanahu wa taala, di mana bahwa harta dan anak-anak itu merupakan fitnah atau ujian bagi kita. Karena waktu itu beliau sedang sholat, cucunya datang. Beliau juga membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Beliau menyatakan shadaqallah, sungguh benar Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya. Berarti dalil shadaqallahul azim itu pertama dari Quran. Quran dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kemudian dilakukan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abu Dawud nomor 1109 dan sanadnya sahih, sanadnya valid. Ya. Kemudian di kitab Hasyiah Nihayatul Muhtaj jilid 2 halaman 43, di situ disebutkan bahwa seandainya seorang ketika selesai membaca ayat atau Al-Quran mengucapkan shadaqallahul azim, ya, maka Al-Imam Ar-Ramli rahimahullahu taala menyatakan la yanbaghi alla yadur wa kadza qal. Itu tidak masalah ucapan ketika kita membaca, misalkan saya membaca satu ayat, ya, misalkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian saya mengatakan shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan firman-Nya ini. Ini kata Al-Imam Ar-Ramli rahimahullahu taala, yan bagi alla yadur, seyogianya seperti itu tidak ada masalah. Karena apa? Membenarkan firman Allah masuk masalah. Kalau mau dalilnya hadis sudah. Mau dalil Qurannya sudah. Tafsir ulama Imam Qurtubi sudah. Pernyataan para imam sudah kita sebutkan. Ya, sudah kita sebutkan. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada seorang ulama di Saudi, perhatikan, ada ulama di Saudi dari ulama komunitas Salafi, namanya Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Jibril rahimahullahu taala. Dalam fatwa beliau juga membolehkan akan hal ini. Nomor fatwanya nomor 7546 tanggal 9 bulan 4 tahun 1416 Hijriah. Kurang apa sekarang? Ya, bisa dicek di sana, kalau saya bacakan nanti panjang. Tapi intinya seperti itu. Beliau mengatakan, jawabannya ya, ringkasnya itu la ba'sa biqauli shadaqallahul azim ba'dal qiraah. Tidak mengapa untuk mengucapkan shadaqallahul azim setelah seorang membaca Al-Qur'an. Fatwanya nomornya sudah saya sebutkan, sampai tanggal-tanggalnya sudah saya sebutkan. Itu Syekh Abdullah
bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullah taala. Saya pernah ketemu beliau di sana. Ya, pernah ketemu waktu ibadah di sana, saya ketemu, pernah melihat beliau. Dan saya pernah juga menghadiri masyayikh di Mamlakatil Arabiyyah Saudiyah fil Haramain di Madinah dan juga di Masjidil Haram. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya masalah ucapan shadaqallahul azim itu jelas ucapan yang warid, yang jelas ada dalilnya dari Al-Qur'an wal hadits, dari keterangan para ulama pendahulu kita. Maka seyogianya sebagai min babil adab ketika kita membaca Al-Quran, membaca potongan ayat, mari kita ucapkan shadaqallahul azim. Kalaupun seandainya kita, salah satu di antara kita termasuk, wah saya nggak usah Ustaz, nggak apa-apa, walaupun kurang etis, tapi nggak apa-apa. Dan hormati yang mengamalkan, karena yang mengamalkan itu jumhur, mayoritas ulama dari masa ke masa, bahkan nama-namanya sudah saya sebutkan tadi. Bahkan ulama di Saudi sudah saya sebutkan tadi juga namanya. Tidak boleh kemudian kita, wah ini kamu sesat, kamu menyimpang gara-gara itu, tidak boleh. Bagaimana kita akan menyesatkan Rasulullah SAW? Bagaimana kita akan menyesatkan kemudian Al-Imam Al-Qurtubi, imam besar, mufassir azim, kabir? Bagaimana kita akan menyesatkan Al-Imam Ar-Ramli, Al-Imam kemudian Abdullah bin Abdurrahman Jibrin dan lain sebagainya? Seyogianya untuk saling menghormati, seandainya tidak mengamalkan silahkan, tapi hendaknya dihormati, saling menghargai dalam perbedaan pendapat, masuk masalah khilafiyah ijtihadiyah, sehingga kerukunan antar kaum muslimin bisa terwujud dengan baik. Kita saling menghargai, saling menghormati, karena kita di atas usul pokok agama yang sama, di atas rukun iman yang sama, di atas rukun iman yang sama, di atas pokok-pokok agama yang sama. Perbedaan dalam masalah-masalah yang furu'iyah, yang cabang agama, itu satu hal yang sunnatullah sampai hari kiamat, nggak mungkin semua orang itu sama. Sejak zaman sahabat sampai zaman setelahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai zaman para imam 4, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, itu sudah berbeda pendapat. Tapi mereka sejuk-sejuk saja. Mereka tetap berukhuwah. Mereka tetap, yang guru tetap dianggap guru, yang guru tetap menganggap murid. Saya kasih dikit ya sebagai penutup. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu tidak kunut subuh, tapi gurunya Imam Syafi'i kunut subuh. Itu tidak pernah tengkar, Pak. Nggak pernah saling menyesatkan. Sampai saya ceritakan ya, Imam Ahmad sebagai seorang murid menghormati gurunya walaupun berbeda dalam sebagian pendapat. Beliau mengatakan, "Shallaitu arba'ina sana." Aku sholat 40 tahun, dan setiap selesai dari sholat aku mendoakan guruku Al-Imam Syafi'i. Beda pendapat, muridnya ini tetap mendoakan gurunya selama 40 tahun pada setiap akhir sholat fardu. Belum pernah, tidak pernah mendoakan 40 tahun, Pak. Nah kalau kita beda sedikit, gurunya dihabisin. Gurunya yang ngajari Iqra, alif ba ta, bisa baca Quran, bisa kenal najis, bisa sholat, dihabisi oleh muridnya sendiri. Disesatkan oleh murid. Mau jadi apa kita ini? Apakah yang akan kita pertanggungjawabkan di hari perhitungan, di hari kiamat kelak? Tidakkah takut kita di alam kubur nanti akan untuk mempertanggungjawabkan hal-hal seperti itu? Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.